Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Fiona Amanda Marpaung, NIM B100191777 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 tentang sumber hukum perdagangan internasional dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SH MH. Baiklah, dari sumber hukum internasional, kita dapat menemukan hukum tersebut untuk dapat diterapkan kepada suatu fakta tertentu dalam perdagangan internasional. Keterkaitan antara dua bidang hukum ini membawa konsekuensi bahwa sumber-sumber hukum internasional yang dikenal dengan lapangan ini yaitu 1. Perjanjian internasional, 2. Hukum kebiasaan internasional, 3. Prinsip-prinsip hukum umum, dan 4. Putusan-putusan pengadilan dan publikasi sarjana-sarjana terkemuka juga dapat diadopsi sebagai sumber-sumber hukum dalam hukum perdagangan internasional. Namun demikian, di samping keempat sumber hukum tersebut, khusus dalam bidang hukum perdagangan internasional, terdapat satu bidang hukum lainnya yang juga berperan penting dalam mengatur transaksi perdagangan internasional. Hukum kelima ini adalah hukum nasional. Salah satu cara lainnya bagi suatu negara untuk terikat kepada suatu perjanjian internasional adalah melalui penundukan secara diam-diam. Artinya, tanpa mengikatkan diri secara tegas melalui penandatanganan dan ratifikasi, yang biasanya instrumen ratifikasi tersebut didepositkan kepada suatu badan yang berwenang, misalnya Sekjen PBB. Biasanya penundukan secara diam-diam ini dilakukan antara lain karena negara tersebut tidak mau secara tegas terikat terhadap suatu perjanjian internasional. Akan tetapi, perlu pula diingat bahwa penundukan diri secara diam-diam ini tidak akan berlaku apabila perjanjian internasional tersebut secara tegas mensyaratkan demikian. GATT misalnya adalah suatu kesepakatan umum di bidang perdagangan dan tarif. Siapa saja yang menjadi anggota harus terlebih dahulu bernegosiasi dengan negara-negara anggota GATT. Mengenai konsesi-konsesi yang akan diberikan sebelumnya, ia dapat memanfaatkan ke-38 pasal GATT. Kedua yaitu isi perjanjian. Dari muatan yang terkandung di dalamnya, perjanjian perdagangan internasional pada umumnya memuat hal-hal berikut. 1. Liberalisasi perdagangan. Dalam hal ini, negara-negara anggota suatu perjanjian internasional berupaya menanggalkan berbagai rintangan pengaturan atau kebijakan negara yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran transaksi perdagangan internasional. Kedua yaitu integrasi ekonomi. Perjanjian seperti ini berkembang belum begitu lama. Negara-negara anggota dalam suatu perjanjian internasional berupaya mencapai suatu integrasi ekonomi melalui pencapaian kesatuan kepabeanan, suatu kawasan perdagangan bebas, atau bahkan suatu kesatuan ekonomi. Perjanjian seperti ini biasanya memberi kewenangan kepada suatu organisasi internasional guna mencapai tujuan integrasi ekonomi ini. Ketiga yaitu harmonisasi hukum. Tujuan utama harmonisasi hukum ini hanya berupaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada atau yang akan diharmonisasikan. Keempat yaitu unifikasi hukum. Dalam unifikasi hukum ini, penyeragaman mencakup penghapusan atau penggantian suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang baru. Contohnya adalah pemberlakuan perjanjian TRIPS atau WTO. Yang kelima yaitu model hukum dan legal guide. Pembentukan model hukum atau legal guide sebenarnya tidak terlepas dari upaya harmonisasi di atas. Bentuk hukum seperti ini biasanya ditempuh karena didasari sulitnya bidang hukum yang akan disepakati atau diatur. Oleh karena itu, mereka membuat model hukum ini yang sifatnya tidak mengikat. Yang ketiga yaitu standar internasional. Standar internasional adalah norma-norma yang disyaratkan untuk ada di dalam perjanjian internasional yang merupakan syarat penting di dalam tata ekonomi internasional serta syarat suatu negara untuk berpartisipasi di dalam transaksi ekonomi internasional. Syarat-syarat dasar tersebut adalah 1. Minimum standar atau equitable treatment.
merupakan norma atau aturan dasar yang semua negara harus taati dan dapat turut, serta dalam transaksi-transaksi perdagangan internasional. Contoh standar minimum ini antara lain tampak dalam perjanjian-perjanjian di bidang perlindungan hak kekayaan intelektual. Kedua yaitu Most Favored Nation Clause, yaitu klausul yang mensyaratkan perlakuan non-diskriminasi dari suatu negara terhadap negara lainnya. Perlakuan ini diberikan karena masing-masing negara terkait dalam suatu perjanjian internasional. Berdasarkan klausul ini, salah satu negara yang memberikan perlakuan khusus atau preferensi kepada suatu negara, perlakuan tersebut harus juga diberikan kepada negara-negara lainnya yang tergabung dalam suatu perjanjian. Yang ketiga yaitu equal treatment, yaitu adalah klausul lainnya yang juga disyaratkan harus ada dalam perjanjian-perjanjian internasional. Menurut klausul ini, negara-negara peserta dalam suatu perjanjian disyaratkan untuk memberikan perlakuan yang sama satu sama lain. Oleh karena itu, klausul ini menyatakan bahwa warga negara dari suatu negara anggota harus juga diperlakukan sama halnya seperti warga negara di negara anggota lainnya. Yang keempat yaitu preferential treatment. Prinsip ini sebenarnya adalah pengecualian terhadap prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini biasanya diterapkan di antara negara-negara yang memiliki hubungan politis atau ekonomis. Berdasarkan prinsip ini, suatu negara dapat saja memberikan perlakuan khusus yang lebih menguntungkan kepada suatu negara daripada kepada negara lainnya. Biasanya perlakuan demikian diberikan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau miskin. Perlakuan berbeda dan khusus biasanya juga diberikan kepada negara-negara yang memiliki keterkaitan sejarah sebelumnya, misalnya negara-negara ex-jajahan atau ex-koloninya. Yang keempat, resolusi organisasi internasional. Dewasa ini berbagai organisasi internasional acap pula mengeluarkan keputusan-keputusan berupa resolusi-resolusi yang sifatnya tidaklah mengikat. Daya mengikat resolusi-resolusi seperti ini biasanya disebut sebagai soft law, karena memang negara-negara pesertanya tidak menginginkan keputusan-keputusan yang dibuat oleh organisasi internasional tidak mengikat mereka secara hukum. Hukum kebiasaan internasional. Sebagai suatu sumber hukum, hukum kebiasaan perdagangan merupakan sumber hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang pertama-tama lahir dalam hukum perdagangan internasional. Dari awal perkembangannya, yang disebut dengan hukum perdagangan internasional justru lahir dari adanya praktik-praktik para pedagang yang dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa sehingga kebiasaan yang berulang-ulang dengan waktu yang relatif lama tersebut menjadi mengikat. Kebiasaan-kebiasaan perdagangan memiliki peran yang sangat penting di dalam suatu transaksi perdagangan internasional. Misalnya kebiasaan tersebut terkodifikasi dalam kontrak konstruksi atau pengiriman barang, FOB, CIV, dan lain-lain. Prinsip-prinsip hukum umum. Sebenarnya belum ada pengertian yang diterima luas untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum umum ini. Peran sumber hukum ini biasanya diyakini lahir baik dari sistem hukum nasional maupun hukum internasional. Sumber hukum ini akan mulai berfungsi ketika hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas sesuatu persoalan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum umum ini dipandang sebagai sumber hukum penting dalam upaya mengembangkan hukum, termasuk sudah barang tentu hukum perdagangan internasional. Putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin. Sumber hukum keempat ini tampaknya memiliki fungsi dan peran pelengkap seperti halnya prinsip-prinsip hukum umum. Sumber hukum ini akan memainkan perannya apabila sumber-sumber hukum terdahulu tidak memberi kepastian atau jawaban atas suatu persoalan hukum di bidang perdagangan internasional tersebut.
Putusan-putusan pengadilan dalam hukum perdagangan internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti yang dikenal dalam sistem hukum common law. Jadi ada semacam kewajiban yang tidak mengikat badan-badan pengadilan untuk mempertimbangkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya atau dalam sengketa yang terkait dengan perdagangan internasional. Begitu pula dengan doktrin, yaitu pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan sarjana terkemuka atau dalam hal ini di bidang hukum perdagangan internasional. Peran dan fungsinya cukup penting dalam menjelaskan sesuatu hukum perdagangan internasional. Bahkan doktrin dapat pula digunakan untuk menemukan hukum. Doktrin ini penting ketika sumber-sumber hukum sebelumnya ternyata juga tidak jelas atau tidak mengatur sama sekali mengenai suatu hal di bidang perdagangan internasional. Kontrak. Sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan sumber utama dan terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri. Seperti kita dapat pahami, kontrak tersebut adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dapat pula kita sadari bahwa para pelaku perdagangan internasional dalam hukum perdagangan internasional, ketika melakukan transaksi-transaksi perdagangan internasional, mereka menuangkannya dalam perjanjian-perjanjian tertulis atau kontrak. Oleh karena itu, kontrak sangat esensial. Dengan demikian, kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional. Hukum nasional. Peran hukum nasional sebenarnya sangatlah luas dari sekedar mengatur kontrak dagang internasional. Peran signifikan dari hukum nasional lahir dari adanya yurisdiksi atau kewenangan negara. Kewenangan ini sifatnya mutlak dan eksklusif, artinya apabila tidak ada pengecualian lain, kekuasaan itu tidak dapat diganggu-gugat. Baiklah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah sumber-sumber hukum perdagangan internasional adalah materi bahasan yang penting. Dari sumber-sumber inilah kita dapat menemukan hukum perdagangan internasional. Dari sumber-sumber inilah kita dapat mengomentari, menganalisis, dan menilai sesuatu persoalan dalam hukum perdagangan internasional. Dibanding dengan sumber-sumber hukum konvensional yang terdapat dalam hukum internasional, dalam hukum perdagangan internasional dapat ditemukan sumber-sumber yang dibuat secara khusus oleh para pihak dalam perdagangan internasional. Sumber hukum ini yaitu kontrak atau kebiasaan-kebiasaan dagang yang memang sesungguhnya adalah hukum bagi para pihak yang membuatnya. Pengakuan terhadap kontrak sebagai salah satu sumber dalam hukum perdagangan internasional mencerminkan dua hal berikut. Yang pertama yaitu kontrak sebagai salah satu sumber hukum perdagangan internasional merefleksikan unsur private law nature dari hukum perdagangan internasional. Yang kedua yaitu kontrak sebagai salah satu sumber dari hukum perdagangan internasional mencerminkan saling keterkaitan antara bidang hukum perdagangan internasional dengan bidang hukum lain. Khususnya hukum kontrak internasional ini di samping dengan hukum internasional, hukum ekonomi internasional, hukum penanaman modal, dan lain-lain. Baiklah, sekian video penjelasan materi dari sumber hukum perdagangan internasional dari saya. Sekiranya video ini dan materi ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih.